Tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim debat Universitas Quality Berstudy akan memaparkan materi dengan judul Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Bawaslu. Saya Primadit Natarigan sebagai pembicara pertama akan menjelaskan pelanggaran pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu. Seperti yang kita ketahui, pemilu merupakan hajatan politik terbesar di negara kita, namun seringkali terjadi permasalahan dalam pelaksanaan serta proses penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, kami pro terhadap mosi debat kita kali ini. Dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki kedudukan posisi penting dalam perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. Terbukti banyak sekali putusan MK yang mendasar atau merujuk pada hasil putusan Bawaslu. Di sisi lain, secara tidak langsung, sebagaimana diinformasikan dalam berbagai media berita bahwa permohonan PHPU tahun 2019 di MK berkurang atau tidak sebanyak permohonan PHPU pada pemilu tahun 2014. Hal yang mendasarinya karena sebagian perkara dugaan pelanggaran pemilu telah diselesaikan di Bawaslu sesuai dengan wilayah kerjanya, sehingga peserta pemilu tidak lagi mengajukan permohonan PHPU ke MK. Saya Andri Maranata. Batasan kewenangan Bawaslu dalam menciptakan keadilan pemilu. Sampai saat ini, keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi tahapan pemilu sesuai dengan undang-undang, menerima laporan dan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran kepada KPU dan instansi berwenang lainnya. Terhadap kewenangan Bawaslu dan penanggungan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu diatur pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu. Sedang pada pemilihan kepala daerah, yaitu pada pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, yaitu untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi serta pelanggaran administratif pemilu kategori terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pasangan calon kepala daerah dan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dewan juri yang terhormat, saya Ronaldo Christopher Ginting Munte. Apabila berjalannya sistem keadilan pemilu diukur dari sejauh mana prosedur penyelenggaraan dan disediakannya mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, maka praktik penindakan pelanggaran pemilu 2019 oleh Bawaslu dan jajaran membuktikan bahwa sistem keadilan pemilu telah berjalan. Setidaknya argumen berikut dapat memperkuat pendapat tersebut. Mekanisme penanganan pelanggaran hukum pidana sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu juga telah bekerja. Jika dibandingkan pemilu 2014, penegakan hukum pidana dalam pemilu 2019 jauh lebih baik. Walaupun sudah lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, namun dari segi besaran jumlah dugaan tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan, penanganan dugaan tindak pidana dalam pemilu 2019 tetap belum optimal. Hal ini bisa disebabkan karena faktor sulitnya pembuktian, sempitnya waktu yang tersedia, dan masalah non-teknis lainnya yang mengganggu proses penanganan tindak pidana pemilu. Masalah non-teknis dimaksud seperti perbedaan pendapat di dalam sentra Gakumdu antar unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi dan jajaran juga menunjukkan adanya peningkatan grafik kinerja sistem keadilan pemilu. Hal mana pihak-pihak yang merasa hak pilihnya terlanggar dalam proses pemilu dapat menempuh jalan penyelesaian sengketa sebagai mekanisme keadilan pemilu yang dilaksanakan Bawaslu. Dewan juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan adalah menambah batasan waktu untuk memperjelas setiap kewenangan Bawaslu. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga semi-yudisial tersebut, Bawaslu masih mengalami kendala terkait batasan penggunaan kewenangannya. Untuk itu, kedepannya perlunya terbangun fungsi prinsip check and balance antara lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP yang dirumuskan melalui perundang-undangan. Hal tersebut untuk menghindari mafia peradilan dan menghindari abuse of power serta menjaga keluhuran martabat Bawaslu.
Sekian argumen dari kami. Sekian dan terima kasih.